Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Yaqulu Allah azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqul ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa yaqul ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kalamullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala tema yang akan kita sampaikan pada malam hari ini adalah ancaman berkata dan berilmu tanpa amalan. Istilahnya kalau orang Jawa, waspadai dari jarkoni. Nggih. Nah, di zaman sekarang ini banyak ya orang-orang yang tipenya jarkoni sama larkoni. Tahu nggih larkoni? Jarkoni bisa ngajar tapi dia nggak melakoni, nggak menjalani. Kalau larkoni bisa ngelarang tapi sendiri apa? Ngelakoni. Ini larkoni sama jarkoni. Sebenarnya bahaya ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Kita akan mengupas dua ayat ini. Karena permasalahannya sedang kita dapatkan banyak dari kaum muslimin, bahkan tokoh-tokohnya terkena ayat ini. Mari kita akan bahas dan kita kemudian lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat As-Saff ayat 2 sampai ayat 3. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah menyeru, hai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa engkau mengatakan sesuatu hal yang kalian sendiri tidak melakukannya? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah tatkala engkau mengatakan sesuatu, mengajak orang kepada kebaikan, engkau sendiri tidak melakukan. Kaum muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mari kita kupas dua ayat ini.
Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala yunadi. Allah memanggil binidail iman dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kenapa kok yang dipanggil bukan ya ayyuhan nas? Tetapi yang dipanggil oleh Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu. Karena hanyalah orang-orang yang beriman yang bisa mengambil faidah. Hanyalah orang-orang yang beriman yang bisa mengambil manfaat dari sebuah peringatan yang Allah Subhanahu wa taala ingin sebutkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan nasihat kepada orang-orang yang beriman, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena nasihat dan peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada peringatan dari Allah tentang ancaman atau mengajak kepada kebaikan, kok kemudian gak ada stimulus, termotivasi untuk kita mengamalkannya atau meninggalkannya, berarti ya Pak, ayat tersebut gak bisa memberi manfaat kepada kita. Artinya iman kita dipertanyakan. Kok bisa ada perintah menjalankan suatu perintah, kok kemudian gak terbetik, gak termotivasi untuk apa? Mengamalkan perintah tersebut, malah santai-santai. Ketika ada peringatan tentang suatu ancaman, malah kemudian apa? Bermudah-mudahan melakukannya. Berarti ya Pak, perlu ditanya tentang keimanan kita. Dipertanyakan keimanan yang sudah kita nyatakan, amantu billah. Termasuk di dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Lima taquluna ma la taf'alun. Tujuan yang kedua, kenapa Allah memanggil hanya orang-orang beriman? Karena Allah ingin membersihkan orang-orang yang beriman dari perbuatan buruk ini. Kata para ulama, litatahhirihim wa tazkiyatihim minal akhlaq as-sayyi'ah. Setiap perkara-perkara yang buruk Allah ingatkan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Setiap perkara-perkara yang baik Allah sering dengan nida ya ayyuhalladzina amanu. Tujuannya Pak, agar memberikan motivasi, stimulus kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Apabila peringatan dari peringatan yang buruk-buruk, agar orang yang beriman membersihkan diri dari perbuatan tersebut, menjauhi sejauh-jauhnya. Kalau itu perkara yang baik, agar Pak, orang-orang yang beriman termotivasi, terpacu, terdorong untuk bisa mengamalkannya. Termasuk dalam ayat ini, ini adalah perbuatan buruk, akhlaknya Yahudi yang sudah banyak diwarisi oleh orang-orang Islam. Sehingga Pak, Allah ingin membersihkan orang-orang beriman dari akhlak buruk ini. Apakah akhlak mereka? Yaitu lima taquluna ma la taf'alun. Mereka adalah orang-orang yang apabila berbicara tentang kebaikan-kebaikan, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya, tidak mengamalkan kebaikan tersebut. Demikian juga ketika dia melarang manusia dari perbuatan buruk, awas jangan melakukan ini dan itu, waspada ini haram, dia sendiri melakukannya. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar murka Allah ketika engkau hai orang beriman mengatakan, mengajak kepada kebaikan, sedangkan Anda tidak melakukannya, tidak mengamalkannya. Ayat ini kaum muslimin rahimani rahimakumullah punya asbabun nuzul. Punya sebab-sebab kenapa diturunkan ayat ini. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan kana nasun minal mu'minin qabla an yufradul jihad
qabla an yufradal jihad yaqulun lawadatna anna Allah azza wa jal dallana ala ahabbil a'mal ilaih fa na'mal bih. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dahulu kaum mukminin di zaman Nabi alaihi salatu wasallam sebelum diwajibkannya berjihad, mereka mengatakan, duhai seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kami ahabul a'mal, suatu amalan yang paling dicinta oleh Allah, fa na'mal bih, sehingga kami bisa mengamalkannya. Senang sekali kalau seandainya turun ayat tentang amalan yang paling besar, paling tinggi, kemudian apa? Kita amalkan. Duhai seandainya apa? Turun penjelasan tentang amalan yang paling indah, paling tinggi, paling mulia apa sih? Agar kita bisa apa? Mengamalkannya. Kemudian fa akhbarallah nabiyahu anna ahabbal a'mal ilaih imanun la syakka fi wa jihadu ahli ma'siyatih. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan iman yang tidak ada keraguan padanya, dan jihad memerangi orang-orang yang bermaksiat. Itu jihad orang-orang kafir. Falamma nazala jihad kariha dzalika nasu minal mu'minin. Ketika turun ayat jihad, perintah untuk berjihad, orang-orang yang beriman di saat itu ternyata berat, gak suka. Waduh, kok amalannya jihad, harus mengorbankan jiwa dan raga, mengorbankan harta benda, meninggalkan anak dan istri. Waduh, kok seperti ini ternyata amalannya berat, gak bisa mengamalkannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Berkata al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, lima taquluna ma la taf'alun, ay lima taquluna al-khaira wa tahuthuna alaihi wa rubbama tamaddahtum bih wa antum la taf'aluna. Kenapa hai orang-orang yang beriman engkau mengatakan suatu kebaikan, bahkan engkau mendorong manusia, memberikan anjuran kepada manusia untuk mengamalkannya, bahkan engkau memuji amalan ini. Ini amalan ini bagus sekali bapak-bapak, ayo puasa itu amalannya luar biasa, ayo berbuat ini luar biasa. Ngasih motivasi kepada orang untuk mengamalkannya. Wa antum la taf'alun, sedangkan antum enggak mengamalkannya. Semangat ngajari manusia berbuat kebaikan, tapi dirinya sendiri tidak mengamalkan kebaikan tersebut. Atanhauna 'anil syarri wa rubbama nazahtum anfusakum anhu wa antum mutalawithuna muttasifuna bih. Demikian juga engkau melarang manusia dari perbuatan buruk, bahkan engkau sendiri benci dengan perbuatan tersebut, gak ingin dirimu jatuh dalam perbuatan tersebut. Dalam keadaan kamu bergelimang dengan kemaksiatan, dengan perbuatan buruk tersebut. Walihada yanbaghi lil amir bil khairi an yakuna awalan nas mubadarah ilaih wan nahi 'anil syarr an yakuna ab'adun nas anhu. Hendaknya orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, hendaknya dia adalah orang yang pertama mubadarah, orang yang paling bersegera pertama kali nomor pertama yang mengamalkan kebaikan tersebut, bukan nomor terakhir. Demikian juga hendaknya, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, orang-orang yang melarang, suka mencegah dari keburukan, dari kemungkaran, nasihatin orang jangan melakukan perbuatan ini mungkar, ini maksiat.
hendaknya dia adalah orang yang paling pertama kali jauh dari kemaksiatan tersebut. Ini nasihat Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ketika Anda, hai orang-orang yang beriman, mengajak manusia, memberikan motivasi kepada manusia untuk berbuat kebaikan, maka hendaknya adalah Anda orang yang terdepan di dalam mengamalkannya, terdepan di dalam memberikan suri tauladan kepada orang-orang yang diajak. Demikian juga ketika Anda, hai orang-orang yang beriman, ketika melarang manusia dari perbuatan kemaksiatan, perbuatan kesyirikan, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika Anda melarang hal tersebut, dari hal tersebut, hendaklah Anda orang yang pertama paling jauh dari perbuatan tersebut. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam sekian banyak hadis tentang apa? Ancaman bagi orang-orang yang jarkoni dan larkoni. Bisa ngajar tapi dia sendiri nggak ngelakoni. Larkoni ngelarang orang tapi dia sendiri ngelakoni. Apa di antara ancaman bagi mereka yang suka jarkoni dan larkoni? Disebutkan dalam As-Sahih, yaitu dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, rahimahumullahu ta'ala, dari hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul yuja'u bir-rajul yaumal qiyamah fayulqa fin nari fatandaliqu aqdabuhu fayaduru biha kama yaduru al-himar bi rahahu fayajtami ahlun nar alaihi fayaqulun ayya fulan ma sya'nuka alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar fayaqulu kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Perhatikanlah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis pertama tentang ancaman bagi mereka yang jarkoni dan larkoni. Na'udzubillah. Akan didatangkan, kata Rasulullah SAW, akan didatangkan seseorang pada hari kiamat, dilempar dia ke dalam neraka, fatandaliku aktabu, dengan dalam keadaan apa? Terkoyak seluruh isi perutnya, semua isi perutnya, ususnya, lambungnya keluar, buyar, mengerikan. Kemudian berputar-putar seperti keledai berputar di keputarannya. Kemudian fayajtabalun nar alaihi. Kemudian ketika melihat ada orang yang mengerikan keadaannya, disiksa, berputar-putar dalam kondisi semua ususnya, semua isi perutnya terbuyar, keluar dari perutnya. Maka ahlu nar heran, kok ada orang disiksa seperti ini ngerinya? Maka semuanya berkumpul, ngerubung istilahnya, ngepung orang tersebut, mau ingin bertanya, pengen penasaran. Bahasa istilahnya oke, kepo. Ini ada apa ini? Ada orang kok seperti ini siksaannya? Penghuni neraka datang, ingin bertanya kepada dia, apa sih perbuatanmu? Apa sih dosamu kok sampai kamu disiksa dengan siksanya mengerikan seperti ini? Ma sya'nuka, ada apa denganmu? Ketika melihat mukanya, loh, alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah kamu dulu seorang dai? Bukankah kamu dulu seorang penasehat yang dulu di dunia mengajak kepada kita kepada kebaikan dan mencegah kita dari kemungkaran? Kok bisa antum tersiksa seperti ini siksaannya? Kenapa? Maka orang itu kemudian mengatakan, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Ya, dahulu memang aku terkenal sebagai seorang dai, sebagai seorang yang alim, kiai, yang suka mengajak kepada kebaikan, tetapi aku sendiri nggak pernah mengamalkan kebaikan tersebut. Dan sebaliknya, ketika aku melarang kalian dari perbuatan kemungkaran, dari perbuatan kemaksiatan, malah aku sendiri bergelimang dengan kemaksiatan. Inilah
akibat dari perbuatanku Allah menyiksa aku dengan siksaan yang seperti ini keadaannya. Dihinakan, dikoyak seluruh perutnya, berputar-putar sampai ahlun nar keheranan dan ketakutan melihat siksaan yang begitu mengerikan. Ternyata adalah orang-orang yang jarkoni dan larkoni. Kemudian dalam hadis yang lainnya, dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW ketika itu sedang Isra, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam malam Isra. Nabi SAW melewati neraka. Marartu lailata usriya bi ala qaumin tuqradu shifahuhum bimaqarida min narin faqultu man haula ya Jibril qala khutaba'u min ahli dunya kanu ya'muruna an-nas bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab wa la ya'qilun afala ya'qilun. Ketika aku sedang naik ke langit untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, aku melewati penghuni neraka. Di mana kaum-kaum tersebut yang menghuni neraka itu dalam keadaan mulutnya dipotong-potong oleh gunting yang terbuat dari neraka, dari api neraka. Dikoyak-koyak Pak mulutnya Pak, dipotong-potong itu mulutnya sama gunting yang terbuat dari api neraka. Melihat ngerinya siksa tersebut, Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Man haula ya Jibril? Siapakah orang-orang ini ya Jibril? Kok seperti itu keadaannya, mengerikan sekali?" Maka Jibril pun mengatakan, "Qala khutaba'u min ahli dunya." Dulu mereka adalah para khotib-khotib di dunia. Suka ceramah-ceramah, di khutbah-khutbah, di mana-mana, diundang kajian-kajian. Dia ada orang-orang yang suka ceramah. Khutbah min ahli dunya kanu ya'muruna an-nas bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala yaqilun. Mereka mengajak manusia kepada kebaikan, tapi mereka sendiri lupa dengan dirinya. Enggak ngajak dirinya juga pada kebaikan. Wa hum yatluna al-kitab, dalam kondisi mereka tahu Alkitab, tahu al-haq. Afala yaqilun, namun sayang mereka tidak berakal. Gila kehormatan, gila dengan apa? Dengan popularitasnya sampai lupa dengan dirinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini hukuman azab dan siksaan bagi jarkoni sama larkoni. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ulama salaf Ibrahim An-Nakha'i rahimahullah ta'ala menyatakan, "Thalathu ayatin mana'atni an aqussa 'alan nas." Ada 3 ayat yang mencegahku untuk banyak cerita, banyak ceramah di hadapan orang-orang. Ada 3 ayat yang kadang membuat kita berat ketika ceramah di hadapan manusia. Ayat apakah itu? Yang pertama Al-Baqarah ayat 44, Pak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Atamuruna nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tajlunal kitab. Afala ta'qilun." Ini ayat pertama. Allah menyatakan, "Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Apakah kamu, wahai manusia, hai Yahudi, Bani Israel? Ini ayat ini kepada Bani Israel. Namun apa? Al-ibrah bi'umum al-lafad la bi khusus as-sabab. Yang diambil ibrah adalah bukan khitabnya kepada Bani Israel saja, tapi apa? Keumuman lafadznya. Berlaku bagi untuk Yahudi dan juga untuk kita. Atamuruna nasa bil birr.
Apakah engkau akan memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan, wa tangsawna anfusakum, sedangkan kalian lupa kalian sendiri yang mengamalkan kebaikan tersebut. Wa antum tatlunal kitab, dalam keadaan kalian tahu di dalam Alkitab ini yang benar, yang harus dilaksanakan, dan ini yang salah, yang mungkar, yang harus ditinggalkan. Afala ta'qilun, mana akal kalian? Artinya kalau ada orang-orang yang suka jarkoni sama larkoni, berarti Pak, seolah nggak berakal. Ini ayat yang pertama. Ancaman bagi mereka-mereka yang jarkoni maupun larkoni. Ayat yang kedua adalah ayat surat Hud, ayat 88. Ketika Nabi Syuaib alaihi salam menyatakan, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum, aku tidak ingin menyelisihi apa yang telah aku larang. Aku sudah melarang kalian seperti ini, kemudian aku melakukannya. Enggak, anak enggak mau. Ini Nabi Syuaib. Ngeri. Seorang mukmin, seorang muslim ketika menyatakan ini dilarang, ini haram, ini maksiat, maka hendaklah dia tinggalkan kemaksiatan tersebut, bukan malah santai-santai mengamalkannya. Na'udzubillah. Dan ayat yang ketiga adalah surat As-Saff, yaitu ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dari kesimpulan pembahasan kita ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Dicatat, faedah yang pertama adalah istadalla biha ba'du ahli ilmi ala wujubil wafa bil wa'd. Dari ayat ini terdapat faedah bahwasanya sebagian ulama beristidlal, berdalil tentang wajibnya memenuhi janji. Banyak orang sekarang janji-janji, kampanye-kampanyenya, nanti kalau saya menang bapak-bapak ibu, aku akan bangun rumah-rumah miskin, aku akan bangun ini dan itu. Ya enggak? Banyak sekali ya tokoh-tokoh mengobrol janji bahwasanya akan membangun ini, akan mensejahterakan rakyat, mengentaskan kemiskinan, dan akan membuat rakyat akan makmur sentosa. Ternyata pernyataannya Pak, tidak dia lakukan. Enggak memenuhi janji. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Ini peringatan bagi tokoh-tokoh politik yang suka mengobrol janji. Ternyata Pak, banyak dari mereka terkena ayat ini. Waspada. Di dalam ayat ini terdapat dalil wajibnya memenuhi janji. Ketika bapak-bapak janji sama istri, Dek, nanti kalau Mas sudah gajian, aku mau belikan ini dan ini. Hati-hati Pak. Gajian beneran ditunggu-tunggu sampai bulan kemudian, sampai ganti tahun, ya nggak dipenuhi janjinya. Ayato. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Demikian juga janji sama anak kita. Nah, kalau kamu ranking 1, nanti Bapak berikan ini. Bener Pak, semangat anaknya. Ranking 1. Hati-hati. Bi mana? Pah mana janjinya? Nanti tenang aja. Yang penting ranking 1 terus. Sampai ranking 0. Ya, nggak dapat hadiah apapun. Hati-hati Bapak-bapak. Yang suka janji sama istrinya, sama anak-anaknya, sama ibu bapaknya, ternyata nggak memenuhi janjinya, terkena ayat ini. Hati-hati. Makanya jangan suka mengobrol janji apabila Pak tidak bisa menepati. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis Abu Hurairah, ayatul munafiq thalath. Ayatul munafik thalathun.
tanda-tanda orang-orang munafik itu 3. Yang pertama, idza hadatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza u'tumina khana. Waspada, naudzubillah. Ciri-ciri orang munafik adalah apabila dia berkata dia bohong, ngobrol janji. Katanya kalau menang ya partainya katanya akan bikin rakyat semuanya sejahtera. Ya tidak ada miskin di negara kita lagi. Wah, luar biasa janjinya. Idza hadatsa kadzab, hati-hati. Wa idza wa'ada akhlaf. Jika janji enggak menepati. Janji sama istri tadi atau anaknya atau temannya atau yang lainnya ternyata mengingkari. Wa idza u'tumina khana. Jika diberi amanah dia berkhianat. Sudah kasih amanah menjadi pemimpin tetapi malah malah kemudian tidak pernah peduli dan perhatian dengan rakyatnya. Hati-hati. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kata Ibnu Hajar dari ayat ini, dari hadis ini faedah yang luar biasa, Masya Allah. Ibnu Hajar mengatakan aslu diyanah munhasirun fi thalath. Pokok dasar agama kita itu berdiri di atas 3 hal ini. Pertama al-qaul, yang kedua al-fi'il, yang ketiga an-niyyah. Agama kita ini Pak, itu dibangun di atas 3 hal. Perkataan, perbuatan, dan niat. Nah, di dalam hadis tadi ayat munafik itu 3 itu memberikan peringatan 3 hal ini. Bahwasanya sebab rusaknya perkataan itu adalah kedustaan. Ketika orang itu sudah mulai berdusta akan rusak semua perkataannya. Satu kedustaan akan mengantar kepada kedustaan yang lainnya. Misalnya Pak, ya pulang terlambat pulang ditanya sama istri, Mas dari mana? Oh tadi dari pergi sama teman. Dusta tuh. Padahal Pak, dia mungkin naudzubillah bermain dengan wanita lain, atau fabarakallahu fikum dia berfoya-foya dengan teman-temannya. Dengan siapa Mas? Tadi dengan teman kerja. Acara apa Mas? Acara rapat. Terus tanya lagi, acara rapat. Pulangnya jam berapa tadi? Tadi jam sekian. Tapi semata macet. Terus gitu. Perhatikan, ketika kita berdusta, ketika kita terus didesak, akan perkataan yang keluar adalah dusta dan dusta. Makanya Nabi alaihi wasallam mengatakan, Rasulullah bersabda, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Nabi mengatakan, hati-hati, waspada dari perbuatan dusta, suka ngelomboni bahasa Belandanya. Bahasa Jawanya ngelomboni, jangan suka berbohong. Kenapa? Karena Nabi yajri. Karena perbuatan bohong itu kan mengantarkan kepada perbuatan fujur, perbuatan dosa-dosa yang lainnya. Dan perbuatan dosa ini ujung-ujungnya akan mengantarkan Anda ke dalam neraka. Waspada bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, demikian juga ibu-ibu. Ya ditanya, "Pulang dari mana?" Dari arisan. Arisan sama siapa? Sama ibu-ibu lah. Terus ngapain saja? Oh, di sana gini. Terus bro, padahal dia shopping sama teman-temannya. Ngabur-ngaburin uang suaminya. Misalnya, uangnya mana kemarin? Udah habis untuk arisan Mas. Kan tadi udah arisan. Tadi udah sedekah sama orang-orang. Tadi kasihan banyak orang yang miskin. Terus seperti terus. Hati-hati. Ya, ketika kita bohong dengan satu hal, ketika didesak akan berbohong kepada hal-hal yang lainnya. Waspada. Ini rusaknya perkataan manusia pertama kali dari suka bohong. Kemudian wa'ala fasadil fil bil khiyanah. Kemudian rusaknya perbuatan sumbernya pertama dari khianat. Berkhianat. Khianat sebagai suami, khianat sebagai istri, khianat sebagai pemimpin, khianat sebagai guru, khianat sebagai penanggung jawab masjid misalnya, dan yang lainnya.
awal kerusakan diantaranya adalah dari khianat. Kemudian wa fasadun niyah bil khalaf. Dan rusaknya niat itu dari pertama adalah suka mengingkari janji. Niatnya Pak memang sudah nggak jelek, nggak baik. Dah nanti pokoknya kalau maunya ibu ya tetap ya bisa istiqomah dengan sholatnya, ibadahnya, nanti mas akan berikan ini dan ini. Tadi dalam artinya mah nggak ada kepentingan apa berniat untuk menepatinya. Ketika ada orang sudah batin udah nggak pengen menepati janjinya, disitulah mulai rusak hati kita. Makanya Nabi alaihi wasallam menyatakan alamat munafik itu tiga. Kenapa tiga ini disebutkan? Ada banyak lagi alamat yang lainnya. Karena tiga hal ini yang sering terjadi dan menimpa kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin rahimani rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya dari hadis Abdullah bin Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna sabiyyun fadhhabtu li akhruja li al'ab faqalat ummi ya Abdullah ta'al u'tika faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma innaki law lam taf'ali kutibat alaiki kadhibatun. Kata Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, waktu itu aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu aku masih kecil. Nah, ketika aku pergi untuk bermain bersama teman-temanku, tiba-tiba ibuku memanggil. Ya Abdullah, ta'al u'tika. Wahai Abdullah, nak, jangan pergi main, di rumah aja sini. Umi mau kasih hadiah. Umi mau ngasih sesuatu. Biar nggak main, nggak jauh-jauh, sini di rumah aja. Nanti Umi kasih sesuatu buat kamu. Mendengar itu, Nabi SAW menyatakan, "Lau lam taf'ali." Kalau seandainya kamu wahai ibu tidak memberikan apa yang kamu janjikan tadi kepada anakmu, kutibat alaiki kadzibah, akan dicatat satu kedustaan atasmu. Baru menyatakan. Oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, waspada dari hal ini. Taib, adzan lebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan pada setelah adzan.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا ilaha illallah. Baik, bismillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat As-Saff 2 sampai 3 tadi telah memberikan faidah. Dari faidah yang pertama adalah wujubul wafa bil wa'ad. Wajib untuk kita memenuhi janji. Apabila kita berjanji kepada rakyat, kepada santri-santri kita, kepada anak istri kita, kepada bawahan kita, karyawan kita, dan ternyata kita tidak memenuhi janji tersebut, maka kita terkena ancaman ayat tersebut. Kemudian faedah yang kedua adalah innal ilma qarinul amal. Ilmu itu harus dibarengi dengan amalan. Gak boleh, gak cukup seorang itu berilmu tanpa amalan. Oleh karena itu kata para ulama, al-ilmu bila amali kasyajari bila thamari. Ilmu tanpa amalan seperti pohon tanpa buah. Oleh karena itu fa barakallahu fikum, walidzalika yus'alul mar'u yaumal qiyamah an ilmi madza amila bih. Oleh karena itu kaum muslimin, ketika seorang itu berilmu tanpa diamalkan ilmunya, maka fa barakallahu fikum, dia akan terancam dengan ancaman yang sangat luar biasa. Itu tadi, dia akan mendapatkan kemurkaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan bahwasanya di sana ada golongan yang di antara mereka adalah golongan orang yang berilmu, yang mana akan ditanya ketika dia berilmu, untuk apa ilmu dia lakukan, untuk apa ilmu yang dia gunakan. Apakah sekedar untuk hiasan saja? Oh, saya ini kiai, saya ini seorang ustadz, saya ini seorang syekh, seorang ulama, ataukah dihiasi dengan amalan? Dalam hadis Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Bahwasanya kaki hamba nanti di hari kiamat tidak akan bergeser ke kanan ataukah ke kiri, terus berdiri di hadapan Allah sampai ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, dia akan ditanya tentang umurnya. Kamu dulu tak beri umur 20,
30, 40, 60, 80, 100 tahun. Untuk apa kau habiskan umurmu? Untuk apa kamu gunakan umur yang panjang tersebut? Apakah kau gunakan umur itu, kau habiskan umur itu di dalam ketaatan kepadaku? Atau sebaliknya, penuh dengan kemaksiatan dan kedurhakaan kepadaku? Allah akan menanyai umur kita, Pak. Waspada. Wa an ilmi fima fa'al. Demikian juga akan ditanya tentang ilmu yang sudah kita pelajari. Untuk apa ilmu tersebut? Apakah engkau amalkan ataukah tidak? Hati-hati, Pak. Ini kita sekarang belajar sudah dapat ilmu. Nah, nanti di hari kiamat kita akan ditanya setiap kajian yang sudah kita dapatkan dan sudah kita terima akan ditanya untuk apa? Ilmu yang sudah kamu kaji setiap kajian itu yang sudah kalian dapatkan akan ditanya, Pak. Apakah kajian demi kajian yang telah kita dengarkan sudah kita amalkan ataukah belum? Semua ilmu yang kita dapatkan, apakah dari kajian lewat live langsung ataukah kemudian lewat media sosial, lewat Telegram misalnya, atau WhatsApp atau yang lainnya. Semua ilmu yang sampai kepada kita, Pak, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ilmu itu hanya sekedar hiasan saja untuk diketahui, Masya Allah rajinnya ngajinya, ya, Masya Allah ilmunya luar biasa, bukunya diarinya penuh dengan catatan-catatan ilmu, tapi amalannya ndol, amalannya kosong, sifar, naudzubillah. Kemudian wa an malihi fi min aina iktasaba wa fi ma anfaqah. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang hartanya, dari mana Anda dapatkan harta ini dan untuk apa Anda belanjakan harta tersebut? Untuk apa? Ini soal yang keempat. Dari mana hartamu dan untuk apa kamu gunakan harta ini? Yang miskin-miskin gak perlu khawatir, insya Allah langsung lewat, karena gak ada harta. Bener. Jadi kata para ulama, nanti setelah melewati Shiratal Mustaqim lolos semuanya. Tapi ketika sudah berada di pintu surga, hitung. Yang miskin-miskin masuk surga, yang kaya-kaya tunggu dulu. Masih ada pertanyaan. Subhanallah. Wa amal agniya mahbusun, kata Rasulullah. Waduh, mending jangan jadi orang kaya nggih. Gunakan kekayaan itu untuk apa? Untuk kebaikan, untuk bisa mengantarkan Anda ke dalam surga. Jadi kata Nabi, kuntu bi babil jannah, qumtu bi babil jannah, aku pernah berdiri di depan pintu surga. Fara'aitu man dakhala al-masakin, dan ternyata ketika aku melihat ke dalam surga, aktsar man dakhala al-masakin, ternyata yang paling banyak masuk surga itu orang-orang miskin. Masya Allah, fadilahnya orang miskin. Ya, paling terakhir kalau masuk dalam hal-hal yang menyenangkan di dunia, mau masuk taman mini atau apa, yang terakhir. Kenapa nggak punya duit? Nunggu orang menyayangi dia. Mau ini mau itu, terakhir sendiri. Luar biasa, orang miskin paling terakhir kalau di dunia. Tapi pertama kali yang masuk surga. Wa amal agniya, kata Nabi, mahbusun, ada orang kaya tertahan, Pak. Kenapa? Karena ada dua pertanyaan yang belum dia harus selesaikan. Apa itu? Min aina iktasabahu ya agniya, dari mana hartamu yang telah engkau dapatkan, hai orang-orang kaya? Wa fi ma anfaqahu, dan untuk apa kamu habiskan harta tersebut? Luar biasa. Pertanyaannya ngeri. Lolos di pertama belum tentu lolos di kedua. Oke, lolos. Aku ya Allah mendapatkan harta ini dengan kerja keras dari hal yang halal. Oke, baik. Terus kemudian untuk apa engkau habiskan harta ini? Nah, ini yang bingung. Aduh, mau jawab apa ini? Mau bohong di hadapan Allah.
Apalagi fa barakallahu fikum, dua-duanya apa? Kemaksiatan. Ya Allah, aku menghabisi apa aku dapat harta ini dari korupsi. Ya, makan aspal, makan semen, makan apa? Banyak proyek-proyek ya Allah. Kemudian untuk apa? Ya untuk foya-foya ya Allah. Ah, ini bahaya. Ada yang bilang sekarang yang tipe golongan ketiga. Ya Allah, aku mendapatkan harta ini dari merampok, dari riba, tapi aku belanjakan untuk masjid ya Allah, untuk orang miskin ya Allah. Diterima? Enggak diterima. Ya, yang diterima adalah apa? Ketika Anda mendapatkan dari yang halal dan dibelanjakan di jalan yang halal. Waspada. Kemudian pertanyaan keempat, wa ancismihi fima ablah. Allah akan menanyai tentang badan kita, Pak. Anggota badan kita akan ditanya. Tangan kita akan ditanya, kamu dulu punya tangan untuk apa? Kamu dulu punya mata untuk apa? Kamu dulu punya pendengaran untuk apa? Kamu dulu punya hidung untuk apa? Gunakan apa yang kamu gunakan semua badanmu? Apakah kamu gunakan untuk ketaatan ataukah kemaksiatan? Masing-masing jawab, nggih. Kalau astagfirullahaladzim, kemarin saya dengarkan musik ya Allah. Ya Allah, kemarin saya melihat hal-hal yang haram. Ya Allah, kemarin saya ngomong yang jorok-jorok ya Allah. Kemarin saya mencium barang-barang yang haram. Hati-hati, segera istighfar. Sebelum apa? Semua anggota badan kita bersaksi. Allah akan jadikan semua anggota badan kita, Pak, bisa berbicara. Kok bisa, Ustaz? Bisa. Tidak ada yang tidak bisa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya tidak akan bisa mengelak dari persaksian anggota badan kita. Makanya Pak, kalau kita punya tangan, kaki, pendengaran, penglihatan, kemudian lisan kita, gunakan semua dalam ketaatan. Sehingga Pak, ketika jawabannya pun nanti akan menyenangkan kita. Ikhwani bidin rahimani rahimakumullah. Inilah faedah yang kedua. Al-ilmu qarinul amal. Ilmu itu harus dibarengi dengan amalan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam menceritakan tentang permisalan orang yang berilmu tanpa amalan. Seperti apa itu? Mathalul ladzi yu'allimun nas al-khaira wa yansa nafsahu mathalu misbahin yudhi'u lin-nas wa yahriku nafsahu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, permisalan orang-orang yang berilmu itu, yang berilmu tapi nggak mengamalkan ilmunya, itu seperti orang yang mengajari manusia kepada kebaikan, ya, tapi dia lupa dengan sendiri di dirinya. Seperti apa? Seperti lilin, kata Nabi. Bisa menerangi sekelilingnya, tapi dirinya sendiri terbakar. Ini permisalan sama orang-orang yang berilmu, ngasih ceramah. Masya Allah. Orang-orang berbondong-bondong sholat, orang-orang berbondong-bondong puasa, berbondong-bondong ngaji, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Tapi dia sendiri apa? Sholatnya terlambat-lambat. Pak Kiai, Pak Ustadz kok sholat terlambat? Shh. Pak Ustadz itu ya banyak urusannya, jangan tanya. Waduh, ngeri ini Ustadznya ini. Kualat katanya. Karena gitu Pak, Anda pernah lihat di YouTube, ya. Kalau kalian mendapatkan ustadz atau pak kiai beramal dengan keamalan yang mungkin kalian mengingkari, jangan tanya. Dan jangan sekali-kali kalian membahas hadis dan ayat sendiri. Harus melalui pak ustadz atau pak kiai. Jadi dilatih taklid. Kenapa? Karena di dalam ayat Al-Quran itu ada racun. Di dalam hadis ada racun. Nggak boleh dikaji sampai kalian yang mendapatkan dari kami. Jangan mengkaji sendiri. Kenapa? Karena nanti Pak, kalian akan sesat. Jadi Pak, ikuti apa yang sudah kami sampaikan. Jangan macam-macam. Kepo? No. Fabarakallahu fikum ini. Orang-orang yang seperti ini, seperti apa? Seperti lilin. Mengajak manusia kepada kebaikan, tapi dia sendiri nggak mengamalkan, seperti lilin yang bisa menerangi sekelilingnya, tapi dia sendiri hancur terbakar.
Oleh karena itu, fa barakallahu fikum, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, asyadun nas adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Orang yang paling dahsyat, paling besar, paling pedih siksaannya pada hari kiamat adalah alimun, orang yang berilmu tetapi Allah tidak memberikan dia manfaat dengan ilmunya. Nggak bisa memberikan manfaat untuk dirinya. Fadzambuhu min jinsi dzambul yahud, maka dosanya seperti dosanya orang-orang Yahudi. Kemudian faedah yang terakhir, faedah yang ketiga adalah annallaha azza wa jalla nal mu'min an yaqula ma la yaf'al, lakinna law kana al mu'min muqassiran fi ta'atillah murtakiban li ba'dil ma'asi fa inna dzalika la yasud anhu al amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Perhatikan nih Pak, ini banyak yang terjadi pada diri kita. Faedah yang ketiga adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman mengatakan sesuatu yang tidak dia lakukan. Hati-hati ngobrol janji, tapi dia sendiri nggak memenuhi janjinya. Mengajak berkebaikan, tapi dia sendiri nggak melakukan kebaikan tersebut. Namun kata beliau, ya, lakinna law kana al-mu'min muqassiran fi ta'atillah. Namun kalau ada seorang mukmin yang masih kadang ada bermaksiat, ya, seorang mukmin nggak ada yang sempurna. Kadang semangat, kadang jatuh dalam kemaksiatan. Ini semuanya keadaan kita. Ya, apabila seorang muslim rajin ibadah tapi terkadang jatuh dalam kemaksiatan, ya, maka tidak gugur dari orang tersebut perintah Pak beramar ma'ruf nahi mungkar. Jangan kemudian kenapa antum nggak ngajari manusia? Udahlah, aku sendiri banyak maksiat. Gak ada. Tidak boleh seorang dai atau seorang yang berilmu atau kita yang ngaji di sini, ya, ketika ada orang berbuat kemungkaran kita diam, memejamkan mata. Atau ketika orang-orang banyak bermaksiat kita diam, nggak mengajak kepada kebaikan, maka fa barakallahu fikum, yang seperti inilah perbuatan orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang perbuatan orang-orang Yahudi, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah mengatakan lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Allah melaknat orang-orang kafir dari Bani Israel, dilaknat dengan lisan Nabi Dawud dan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa mereka dilaknat? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena sebabnya adalah karena dosa-dosa mereka yang melampaui batas. Kanu la yatanhauna 'an munkar fa'alu. Mereka tidak peduli dengan perbuatan mungkar. Ada orang berbuat mungkar dibiarkan saja, bahkan mereka sendiri malah ikut-ikutan berbuat kemungkaran. Labisa ma kanu yaf'alun. Sungguh buruk perbuatan orang-orang ini. Jadi fa barakallahu fikum, seorang mukmin ketika dia masih dalam perbuatan banyak bergelimang dan perbuatan dosa, kadang sadar, kadang jatuh lagi, bukan berarti bahwa Anda kemudian diam dari perbuatan kemungkaran. Kenapa antum nggak ngajak anak istrimu sholat? Aku sendiri juga jarang-jarang sholat, mau ngajak. Nanti kena jarkoni. Kenapa itu istrimu nggak pakai jilbab? Kenapa nggak dilarang? Biarinlah, takut larkoni. Ini bukan hujah, bukan alasan. Bahkan fa barakalaikum, Al-Hasan mengatakan, ada manusia mengatakan la yajibu an yanha 'ani syarri illa man la yaf'aluh. Gak wajib melarang orang dari perbuatan maksiat kecuali orang itu sudah benar-benar tidak melakukan kemaksiatan. Ini gak wajib. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, wadda iblis law dhafara minna bihadih hatta la yanha ahadun 'an munkar wa la ya'muru bil ma'ruf. Sungguh bahagia, tertawa iblis
Ketika mengalahkan kita dengan kalimat ini, sehingga Pak, gak ada orang yang berbuat baik lagi. Gak mau melarang dari kemungkaran dengan hujah Pak, dia masih berbuat mungkar. Dan gak mau mengajak kepada kebaikan, karena Pak, dia kadang-kadang masih malas-malasan ibadah. Kalau seperti ini seorang mukmin, maka iblis akan tertawa merdeka. Oleh karena itu, barakallahu kaum muslimin rahiman rahimakumullah, ketika keadaan kita masih banyak maksiat, ketika keadaan kita masih kadang bermalas-malasan berbuat kebaikan, bukan berarti gugur kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Fattaqullaha mastata'tum. Ayo terus kita Pak, tebar kebaikan, ajak manusia kepada kebaikan, meskipun terkadang Pak, kita masih keadaannya Pak, menelantarkan kewajiban, melantarkan hal yang baik-baik. Tidak ada gugur kewajiban dari keadaan kita yang masih seperti ini. Demikian juga ketika kita melihat anak istri kita, tetangga kita, masyarakat kita berkelima dengan kemaksiatan, ayo coba diingkari, coba dilanggar, diingkari, dilarang dengan sesuai dengan kemampuan kita. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Dalam hadis riwayat Muslim Anda Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran kemaksiatan, coba ingkari dengan tanganmu kalau memang ada mampu. Kalau Anda seorang bapak lihat istri bermaksiat, nasihati dia, pukul kalau bila perlu, kalau memang harus dipukul. Demikian juga anak kita, kalau bermaksiat kepada Allah, nggak mau sholat, umurnya sudah 10 tahun, pukul. Dalam rangka Pak, mendidik, bukan menyiksa. Dengan pukulan yang masih standar, bukan kemudian Pak, membuat cacat. Pukul mereka. Kalau Anda seorang polisi, tangkap itu para penjahat. Kalau Anda seorang pemimpin, maka hukum orang-orang yang berbuat kemaksiatan dan kemungkaran. Fa illam yastadi fa bilisani. Kalau memang kita nggak mampu dengan tangan kita, karena memang kita nggak punya kekuatan, coba nasihati, ingkari dengan apa? Dengan lesan, kata Nabi. Tahapan kedua adalah dengan lesan. Dinasihatin, Mas, sudah maghrib, yuk kita pada sholat. Ya, nanti barakallahu, semoga dengan sholat itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Luar biasa Pak. Ya, jamaah khuruj. Ya, anak kemarin waktu di Cibinong Pak, itu luar biasa, semangat amar ma'ruf nahi mungkar itu luar biasa tinggi sekali Pak. Ya, jamaah khuruj, barakallahu fikum, itu luar biasa. Datangi preman-preman, Anda lihat waktu di terminal, datangin. Lagi pada genjrengan, tatoan, ditatangi, salaman, assalamualaikum, assalamualaikum, nasihat. Terserah mau nerima mau tidak, dia Pak menasihati, berusaha menasihati. Ya, ketika keluar pergi, preman-premannya tertata gini-gini, tapi santai aja dia, nggak emosi, nggak marah, minimal Pak dia memberikan nasihat. Lihat orang-orang yang dari kejahilannya Pak ya, mereka sebelum khurud adalah itu orang-orang yang jahil, jarang mau menuntut ilmu, semangat amar ma'ruf nahi mungkar luar biasa tinggi sekali, tapi Pak nggak mau mondok, nggak mau belajar. Kenapa? Katanya ilmu laduni. Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kenapa kita khuruj enggak mau belajar di pondok? Karena apa? Kita seperti awan. Enggak seperti kalian ahlus sunnah kayak sumur. Di situ tok. Sombong, egois, enggak mau Pak menebar kebaikan di mana-mana. Kami itu seperti awan, menebar hujan di mana-mana. Kalau kalian salafi cuma kayak sumur. Ya, nunggu didatangi baru ngasih air, kata mereka. Sedangkan kami mengamalkan firman Allah, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Kapan?
Ukhrijat linas. Ketika kita khuruj kepada manusia kata mereka. Sehingga apa? Khurujnya mereka 3 hari, 7 hari, 40 hari itu apa? Ada nasnya kata mereka. Apa? Kata Nabi, kata Allah, ukhrijat linnas. Ketika kalian khuruj menasihati manusia, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Fabarakallahu fikum, ketika mereka jahil, mereka banyak menebar apa? Kerusakan. Dalam kondisi fabarakallahu fikum, mereka gak punya ilmu. Punya ilmu pun apa? Sedikit. Ada sebuah kisah di negeri Yaman. Fabarakallahu fikum, dia baru 1 hari 2 hari ikut khuruj, kemudian disuruh ceramah. Berdiri dia, dipaksa sama syekhnya. Ayo ceramah. Syekh, la astati. Ana enggak mampu, ana lam astati'. Kaifa ulqil nas? Ulqil kalimah. Bahasa Arab, orang Arab kan. Pokoknya berdiri, Allah akan menolong kamu. Berdiri, Allah akan menolong kamu. Allah akan mengajari ilmu. Ya, lewatlah laduni katanya. Berdiri dia, bergemetar. Di depan manusia banyak, bergemetar Pak. Kemudian dia menangis karena bingung mau ngomong apa, malu, menangis sekeras-kerasnya nangisnya. Kemudian sang syekh kemudian mengambil mic, luatlah kaum muslimin, syekh baka min khosyatillah gitu. Syekh belum ngomong saja sudah takut kepada Allah. Apalagi kalau sudah ngomong nih, luar biasa bapak-bapak. Syekh kita menangis karena takut kepada Allah, katanya. Ya subhanallah, nangis karena malu, tapi diselewengkan seolah apa? Dia takut karena Allah. Belum mengucapkan kalimat ayat sudah menangis. Bagaimana kalau sudah mengucapkan kalimat-kalimat Allah, kata mereka. Ya subhanallah, juhal. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, ayo kita semangat di dalam mengkaji ilmu agama. Setelah itu semangat dan mengamalkannya. Kemudian ketiga, semangat dalam mendakwahi manusia kepada kebaikan. Jangan kemudian biarkan kaum muslimin di sekeliling kita dalam kondisi jahil. Apa yang sudah kita nikmati dari kajian dan ilmu dan amalan, ayo kita tebarkan agar mereka bisa menikmati 3 hal ini: mengaji, berilmu, dan mengamalkan, dan kemudian mendakwahi saudara-saudaranya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Sudah jam 8. Apabila ada benarnya, itu semuanya murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua juga datangnya dari syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.